Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini. Dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka pada malam hari ini kita memasuki tanggal 2 Rajab 1442 Hijriah, sehingga tidak ada kata yang harus kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan memasuki salah satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala: Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan kita sedang berada di dalam bulan Rajab, bulan yang ke-7 dari penanggalan kalender Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat At-Taubah, surat yang ke-9, di ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya yaitu sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada pada sisi Allah ada 12 sebagai ketetapan di saat ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, 4 bulan haram di dalamnya, yaitu 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang ke-11, bulan yang ke-12, bulan yang pertama dan bulan yang ke-7. Bulan yang ke-11 adalah Zulqa'dah, bulan yang ke-12 adalah Zulhijjah, bulan yang pertama adalah Muharram, dan bulan yang ke-7 adalah Rajab, di mana kita sedang berada di dalamnya.
Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya, Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya pada 4 bulan tersebut. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun amal kebaikan itu, jika ia lakukan di 4 bulan suci tersebut, maka nilai ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan pada 4 bulan tersebut, maka tetap dianggap sebagai dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita sedang berada di bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ramadan, dia tidak masuk kategori bulan suci, sehingga kita tidak boleh mengatakan bulan suci Ramadan. Tetapi Ramadan memiliki keistimewaan, keutamaan yang lain, yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, khususnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa meridhoi semua amal kebaikan kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini dan insya Allah, jika Allah takdirkan kita untuk bertemu pada kajian-kajian pada bulan-bulan berikutnya, tema kita tidak tematik, tetapi merujuk kepada sebuah buku atau sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul atau kitab yang berjudul Mi'ata Hadisin Mukhataratin li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu sudah diterjemahkan 200 fatwa emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 200 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kitab ini satu persatu isi hadisnya kita bahas, maka sebagai muqaddimah pada malam hari ini ada 5 hal yang ingin kami sampaikan terkait muqaddimah dari buku 200 fatwa emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari muqaddimah ya, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah kedudukan hadis di dalam Islam. Apa kedudukan hadis di dalam Islam? Ini yang pertama. Yang kedua, pembicaraan akan kita tingkatkan yaitu keutamaan orang-orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita tingkatkan lagi semakin meruncing, yaitu yang ketiga adalah alasan-alasan mereka-mereka yang suka membuat hadis-hadis palsu. Apa latar belakang mereka yang suka menyampaikan hadis-hadis palsu, sehingga hadis dhaif, hadis palsu, hadis maudhu bertebaran di masyarakat. Apa motivasi mereka? Ya,
Apa latar belakang mereka? Ini yang ketiga. Yang keempat, pembicaraan kita tingkatkan contoh-contoh hadis-hadis palsu yang populer di masyarakat. Termasuk di dalamnya yaitu kisah-kisah palsu yang populer di masyarakat. Dan tentunya pembahasan yang kelima sebagai pembahasan penutup adalah yaitu kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, sedangkan yang akan kita sampaikan cukup panjang. Yang pertama lebih dahulu kedudukan hadis Nabi di dalam Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya sumber hukum di dalam Islam ada dua. Saya ulang, sumber hukum di dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya berikan dalilnya, maka perlu kami sampaikan sedikit. Ketika kita menyebut hadis, itu maknanya memiliki makna yang muradif. Muradif maksudnya sinonim dengan sunnah. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Hanya saja para ulama memberikan sedikit perbedaan. Ketika kita menyebut sunnah, maka berarti Rasul dan para sahabat. Artinya sunnah adalah perkataan Nabi dan para sahabat, perbuatan Nabi dan para sahabat, serta ketetapan Nabi dan para sahabat. Jadi kalau kita menyebut sunnah, itu berarti Nabi dan para sahabat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi dalam wasiat terakhir beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasidin yang telah mendapatkan petunjuk. Berarti sunnah itu macamnya dua, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Maka Bapak Ibu ketika menyebut sunnah itu berarti maknanya ucapan perkataan Nabi dan para sahabat, perbuatan Nabi dan para sahabat, serta ketetapan takrir Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sedangkan kalau kita menyebut hadis, beda lagi. Ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melibatkan sahabat. Jadi itu perbedaannya sedikit antara sunnah dengan hadis. Kalau sunnah menyertakan sahabat, kalau hadis hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kembali dari apa yang tadi kami sampaikan. Al-Quran dan hadis Nabi adalah dua sumber hukum di dalam Islam. Mana dalilnya? Silakan dibuka kitabnya, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib di juz atau jilid yang pertama. Hadis nomor 40. Nomor 40 dulu ya, kita lihat. Hadis nomor 40 dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 ya. Silakan, hadis itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan dulu teksnya, siap terjemahannya, nomor 40 ya. Ada kan? Kalau tadi kan yang saya kasih tanda nomor 91 ya, berarti mundur. 94 berarti mundur. Ini nomor 40. Iya. Dicari saja yang cetakannya tebal ya, nomor 40. Saya bacakan, Rasulullah bersabda, inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Dari mana dulu hadis itu? Nomor 40. Silakan. Ya, artinya yang atas.
Yang atas, setelah itu nanti yang bawah, yang bercetak miring. Iya, silakan. Ya. Ini qad taraktu fikum, betul. Iya, nomor 40. Iya betul, iya dibaca dari atasnya. Dari mana hadis itu? Nanti ketemu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dan darinya juga yakni Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada. Baik. Beliau bersabda. Baik, ketika haji wada, haji perpisahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seluruh para sahabat, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Silakan. Teruskan aja terjemahannya, teruskan. Setelah terputus asa untuk disembah di tanah negeri atau negeri kalian, akan tetapi dia rela dia ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Mereka berhati-hatilah, maka berhati-hatilah. Terus. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Asalkan. Teruskan. Stop. Kata Nabi, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kata Nabi, apabila kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Yang pertama, silakan. Baik, kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menunjukkan sumber hukum di dalam Islam ada dua, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mohon maaf, Al-Quran tanpa sunnah nggak jalan. Makanya sunnah itu sebagai penjelas daripada isi Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayatnya ayat yang ke-44. Saya bacakan nukilannya ya. An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan kepadamu Al-Quran. Saya ulang ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu Muhammad, nah ini ya, agar kamu Nabi menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Berarti sunnah kedudukannya menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran. Makanya mereka yang Quraniyun, Quran minded, nggak mau pakai sunnah. Mereka hanya mau pakai Al-Quran. Mereka mengatakan hadis itu perkataan manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa khilaf. Sedangkan kalau Al-Quran, maka itu dari Allah, tidak mungkin salah. Maka mereka yang selalu berpegang kepada Al-Quran saja, tanpa hadis, tanpa sunnah, yang istilahnya Quraniyun, maka orang seperti ini tidak akan pernah bisa beribadah dengan baik. Sebab di dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan tentang rincian amal ibadah. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang tata cara sholat? Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apakah ada di dalam Al-Quran apa yang dibaca di dalam sholat? Tidak ada. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang tata cara yaitu saum di bulan Ramadan? Apakah ada di dalam Al-Quran dijelaskan ketika manasik haji tanggal 8 Zulhijjah ada di Mina, 9 Zulhijjah di Arafah, malamnya pergi ke Musdalifah, menginap di Musdalifah sampai subuh, lalu sholat subuhnya yaitu di Musdalifah.
Nah, dari Musdalifah yaitu tanggal 10 berangkat untuk lempar jumrah. Jumratul Aqobah, jumrah yang terakhir. Apa ada rincian seperti ini dalam Al-Quran? Tidak ada. Semuanya ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka yang hanya Quran saja tidak mau memakai yang lainnya, maka kemungkinan besar dipastikan beribadahnya yaitu tidak sempurna. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bukti sunnah Nabi, hadis Nabi, selain sumber hukum dalam Islam, sunnah itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kalau sunnah itu bagian daripada wahyu, dalilnya bisa kita dapatkan yaitu, sayang kitabnya tidak saya bawa, yaitu di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir, nomor hadis 2643. 2643, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Begini, dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Apa ini? Hadis. Berarti hadis wahyu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan ayat ini. Ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang Nabi ucapkan wahyu yang Allah wahyukan. Berarti sunnah itu wahyu, hadis itu wahyu, bukan hanya sebagai sumber hukum di dalam Islam. Oleh karena itu maka dua hal ini tidak mungkin bisa dipisah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dengan sengaja materi saya di Masjid Imam Syafi'i, setiap pertemuan kita, jika Allah takdirkan kita bertemu lagi, adalah membahas buku yang berjudul 200 Petua Emas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang isi di dalam buku ini hadis-hadis Nabi, baik terkait akidah, baik hadis Nabi terkait manhaj, baik hadis Nabi terkait ibadah, baik hadis Nabi terkait muamalah, lengkap. Dan uniknya di buku ini yang dipilihkan adalah hadis-hadis yang pendek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia cepat bisa menghafalkannya. Dia bisa untuk menghafal. Jadi nggak panjang-panjang, hadisnya pendek-pendek di sini Bapak Ibu sekalian. Memang sudah berwarna bukunya ya. Pendek-pendek hadisnya, tidak panjang-panjang. Ya, pendek-pendek hadisnya. Kenapa? Karena inilah yang menjadi kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Kitabnya tidak saya bawa ini. Sahih Bukhari. Hadis Bukhari, hadis yang ke-7013. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'istu bijawami'il kalim. Ya. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah dengan membawa jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat, ucapan yang pendek namun berbobot. Itulah keistimewaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau mengucapkan sesuatu nggak panjang-panjang, ringkas, pendek, ya, singkat, tapi maknanya mendalam.
Gitu ya. Itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya ringkas, pendek tapi berbobot. Jawamiul kalim. Di dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Muslim, hadis nomor 523 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu jawami'al kalim." Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, aku diberi oleh Allah 5 keutamaan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang nabi-nabi sebelumku tidak diberikan. Salah satunya, aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, pendek, singkat, namun berbobot. Nah, makanya buku ini hadisnya pendek-pendek. Supaya apa? Supaya kaum muslimin mampu untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang nomor 2. Pembicaraan kita tingkatkan. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang suka membaca hadis Nabi, memahami dengan baik, menghafalkannya dan mengamalkannya. Apa keutamaannya? Keutamaannya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan keutamaannya banyak. Saya sebutkan 2 saja ya, mudah-mudahan 2 ini mewakili dari sekian yang banyak. Apa keutamaan orang itu kalau suka belajar hadis Nabi? Kalau misalnya di Masjid Imam Syafi'i ini ada kajian, misalnya kajian kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu yang di dalamnya terdapat 42 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul nama kitabnya Arba'in An-Nawawi, 40 artinya, tapi isinya 42 hadis. Kenapa? Karena alasannya 2 katanya para ulama kitab itu. Yang pertama alasannya kebiasaan orang Arab tidak suka dengan angka pecahan. Jadi kalau 42 dibilang 40, nggak senang bilang 42, nggak senang. 40 arba'in gitu ya. 43 arba'in, 45 ke atas khamsin, 50. Nggak suka pecahan, nggak suka. Itu kebiasaan orang Arab. Baik, itu satu. Yang kedua, ternyata qadarullah, namanya manusia. Sekalipun Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar di masanya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, wafat di usia muda 45 tahun, tapi karyanya dinikmati oleh miliaran manusia. Maaf, manusia tetap ada khilafnya. Dari 42 hadis ternyata teridentifikasi 2 hadis yang derajatnya dhaif. Sehingga benar kalau begitu 42 dikurangi 2, betul nama kitabnya 40 arba'in. Teridentifikasi 2 hadis. Nomor berapa Ustadz yang dhaif? Insya Allah lain kesempatan aja ya, karena bukan materi kita ini ya. Nanti kan pasti ada di Masjid Imam Syafi'i mungkin pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi atau hadis-hadis yang lain, kitab-kitab yang lain. Apa manfaatnya belajar hadis? Ada 2. 1, yang pertama ini, nah ini Masya Allah. Yang pertama, keutamaan mempelajari hadis Nabi adalah bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang suka mempelajari hadis-hadis Nabi, wajahnya kelak di hari kiamat agar dijadikan oleh Allah cerah berseri-seri. Nabi mendoakan orang-orang yang belajar hadis agar wajahnya nanti di hari kiamat berseri-seri, bercahaya wajahnya. Didoakan oleh Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Coba dibuka Ustadz, nomor 91. Jilid 1. 91 nomor hadisnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 91. Saya bacakan ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, itu bisa di Sahih Targhib wa Tarhib nomor 91.
Iya, dari Anas bin Malik, betul ya, dari Anas ya. Nabi bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca Ustaz. Dari mana dulu? Ya, dibaca dari Anas, silakan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada kami di Masjid Khatif di Mina. Terus, Beliau bersabda, silakan. semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar ucapanku lalu dia menghafalnya dan memahaminya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memuliakan seseorang. Dalam riwayat yang lain dikatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Tadi kita dengarkan ya, siapa itu yang mendengarkan ucapanku, menghafalkan apa yang aku ucapkan, dan memahami isi apa yang aku ucapkan. Apa yang Nabi ucapkan? Hadis. Makanya mereka yang suka menghafalkan hadis-hadis Nabi dan dia paham maknanya, lalu dia berusaha mengamalkan isi kandungannya, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang tanya kepada saya, Ustadz, orang itu kalau membaca hadis saja, misalnya nih hadis yang sering kita hafalkan, populer, bahkan familiar ini ya, hadis favorit, innamal a'malu, oh itu kan favoritnya, innamal a'malu binniyat, itu baca tok Ustadz, baca tok, apakah dapat pahala? Tidak, beda dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran meskipun gak paham artinya, hanya baca tok satu huruf 10 pahala. Alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 pahala. Alif 1 huruf 10, lam 10, mim 10, 30 ganjaran. Itu kalau Al-Quran. Kalau membaca hadis Nabi, baca tok, enggak. Tapi kalau membaca ditingkatkan menghafal, memahami dan mengamalkan isi hadis itu baru mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran paham nggak paham, hanya baca, dapat fadilah, keutamaan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ini keutamaan yang pertama. Saya tadi janji ada 2. Apa keutamaan yang kedua? Orang kalau sering berbicara hadis Nabi, dikit-dikit qala Rasul, dikit-dikit qala Rasul, ya. Apa manfaatnya? Orang yang suka menghafalkan hadis-hadis Nabi atau membaca hadis-hadis Nabi. Lah ini yang menarik ini, nomor 2 ini. Apa itu? Yang kedua adalah bahwasannya orang yang suka membaca hadis-hadis Nabi, orang yang suka menghafalkan hadis-hadis Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, dikit-dikit dia berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah itu sholawat? Maka dialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Sedangkan Bapak Ibu kan tahu, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi, fadilahnya besar. Di antara yang bisa saya sebut, 1, orang yang memperbanyak membaca sholawat, keutamaannya yang pertama, barang siapa membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Lalu kemudian Allah akan hapus 10 dosanya dan Allah akan berikan 10 derajat untuknya nanti di hari kiamat. Itu 1 kali baca solawat. Nah apalagi kalau kita dikit-dikit, dari ini Rasulullah SAW bersabda, sudah, dari ini Rasulullah SAW, terus ini Sallallahu Alaihi Wasallam, belum lagi yang mendengarkan, setiap mendengar ucapan Rasul, maka kita disyariatkan membaca solawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar hadis
adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Kalau dia nanti di hari, kalau dia mendapatkan yaitu 10 kali sholawat, 10 dosanya dihapus dan 10 derajat Allah berikan nanti di hari kiamat. Silakan dibuka Ustadz, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 3 Ustadz. Sudah saya siapkan kalau nggak salah itu. Mungkin agak dicari dikit tapi berdekatan kok. Ya jilid 3 nomornya 1657. Mundur sedikit berarti dari yang sudah saya kasih tanda dengan talinya itu ya. 1657. Silakan, sudah ketemu? 1657 jilid 3 ya. Ada ya? 1657. Cepet dikit Ustaz. Iya. Tadi tali-talinya, saya berikan ya. Nah, 1657. Ya, mundur dikit. Baik. Yaitu saya bacakan ya, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hatta anhu biha asyra sayyiatin wa rafa'ahu biha asyra darajatin." Ketemu 1657. Nggak ketemu. Coba dibawa ke sini. Ya, coba dibawa ke sini. 1657. Ini nomor 74 Ustaz. Jilid 3 yang itu. Ini kan jilid 1. Iya, itu jilid 3. Talinya dibuka, tali ya. Sudah saya siapkan. 1657. Ya. Baik, ketemu kan? Nah, baik, itu jilid 3, yang satunya jilid 1. Taib, barakallahu fik. Silakan Ustaz. Kita dengarkan yang poin 1657 ya. Poin 2B. Poin 2B. Ya, silakan baca langsung artinya Ustaz. Silakan langsung aja. Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, maka hendak ia berselawat kepadaku. Nomor berapa itu? 1657. Poin 2B ya. Poin 2B. Silakan. Barang siapa mengucapkan salawat kepada Nabi 1 kali, betul ya? Nah, silakan ulang lagi. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Maka saya Allah berselawat kepadanya 10 selawat. baik, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 solawat. Nanti maksudnya apa? 10 solawat akan kami sampaikan. Lanjut terus. Selain Allah mengucapkan 10 solawat, teruskan. 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah akan mengangkat 10 derajat karenanya. Inilah keutamaan orang yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi. Sekarang sedikit saya akan sampaikan. Mohon maaf, saya teruskan dikit aja. Setelah itu kita skores untuk adzan ya. Saya akan sedikit aja menjelaskan apa maknanya Allah memberikan 10 solawat. Sebagian ulama mengatakan solawat itu kalau datangnya dari Allah, maksudnya Allah memberi rahmat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, suratnya Al-Ahzab ayatnya 56. Mungkin Bapak Ibu hafal ini. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya terjemahkan dulu ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sebagian ulama mengatakan kalau solawat itu datangnya dari Allah, maknanya Allah memberi rahmat. Kalau datang dari malaikat, maknanya malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi kepada Allah. Tetapi makna yang benar ternyata solawat itu bukan rahmat. Sepakat jumhur ulama. Apa itu? Bahkan solawat itu lebih tinggi derajatnya daripada rahmat. Loh kok bisa? Kita dengarkan dalam Al-Quran. Suratnya Al-Baqarah. Insya Allah hafal.
Ayatnya 157, Al-Baqarah 157. Begini bunyinya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka itulah yang memperoleh solawat dan rahmat dari Tuhannya. Lihat, solawat dan rahmat. Solawat didulukan baru rahmat. Berarti solawat bukan rahmat. Terus apa? Kata para alim ulama, yang dimaksud Allah bersolawat kepada seorang hamba, Allah memuji hamba itu di hadapan para malaikat-malaikatnya dengan pujian sebaik-baik pujian. Wih, ini apresiasi tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kalau dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji Nabi kepada siapa? Di hadapan seluruh para malaikat-malaikatnya. Nah baru kalau solawat dari malaikat, malaikat memohonkan ampunan kepada Allah. Sama dengan begini Bapak Ibu, Nabi pernah bersabda, kitabnya ada di situ juga, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Begini bunyi hadisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya mengucapkan sholawat bagi mereka yang berada di saf pertama. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana untuk saf yang kedua? Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat untuk saf yang pertama. Sahabat tanya lagi, wa ala sani ya Rasulullah, bagaimana untuk saf yang kedua? Kata Nabi, wa ala sani, saf kedua juga dapat. Ya, makanya ini penting, ini saf pertama, karena yang dimaksud sholawat Allah adalah Allah memuji semua jamaah yang ada di saf pertama. Ustadz, saf kedua juga dapat? Iya memang, tapi saf pertama jauh lebih utama karena disebut 2 kali oleh Nabi SAW. Makanya kita tidak boleh memindahkan orang dari depan ke belakang gara-gara dia berada di saf di belakang sendirian, gak ada teman, lalu dia narik orang di depannya untuk nemani dia. Ini gak boleh ini. Ya, kenapa? Karena orang itu berada di saf yang paling utama, lalu dia tarik menuju kepada saf yang kurang utama. Boleh. Dan yang seperti ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Maka kalau kita sholat sendirian di belakang saf, ya sudah, sholatlah sedapatnya. Sudah. Nggak usah kemudian, kecuali kalau memang di depan masih bisa dimasukin satu saf, satu orang, maksud saya, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Contoh lagi, Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan sholawat untuk saf sebelah kanan. Yang kanan dapat semua ini. Saya pernah ngisi kajian seperti ini, setelah sholat semuanya milih sebelah kanan semua, yang kiri kosong. La haula wala quwata. Kenapa yang kiri? Lah tadi Ustadz bilang sebelah kanan. Tidak, yang intinya itu ada lagi. Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal ladzina yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang suka menyambung saf, nutup saf, celah yang kosong, tutup. Itu dapat. Meskipun dia berada di saf paling belakang, tapi kalau dia menyambung saf, dapat itu. Maksudnya dapat solawat Allah. Maksudnya solawat Allah dipuji oleh Allah. Lah kalau solawat malaikat didoakan ampunan oleh para malaikat. Makanya tolong berebut saf pertama ini. Tapi orang Indonesia ini baik-baik. Kalau giliran saf pertama saling mempersilakan. Monggo Pak, jenengan rien. Monggo. Baik-baik, Masya Allah ya. Padahal ini dari sisi pahala nggak boleh ya. Para sahabat berebut untuk saf pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita pending dulu, skors dulu untuk mendengarkan adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit dari materi kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Kita masih berada tadi pada keutamaan
orang-orang yang mempelajari hadis Nabi adalah mereka orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tadi baru menyebutkan satu keutamaan orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, yaitu Allah berikan dia solawat 10 kali, artinya dipuji oleh Allah 10 kali, dihapus dosanya 10 kali, dan yaitu diangkat derajatnya 10 kali kelak di hari kiamat. Sekarang kita akan lihat yang lain yang bikin kita merinding, bahwasannya orang yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi, karena ini ada kaitannya belajar hadis berarti banyak bersolawat, karena dikit-dikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seterusnya. Yang kedua keutamaan orang-orang yang banyak membaca solawat, yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu malaikat, memberi tugas satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini diberi oleh Allah nama-nama seluruh makhluk sampai hari kiamat, plus nama bapaknya, bin dan bintinya, dia pegang nama itu sampai hari kiamat. Tidaklah seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi, melainkan malaikat itu berkata kepada Nabi, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu Muhammad. Malaikat ini ada di sisi kubur Nabi. Masya Allah, nama kita disebut Fulan bin Fulan. Di mana itu dalilnya? Silakan dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 3. Nomor hadisnya 1667. 1667 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Silakan baca. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburku. nah di kubur Nabi, teruskan. Yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia. Hingga hari kiamat dia pegang nama itu. Lanjut. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Terus. Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan nama-namanya dan nama ayahnya. Namanya dan nama ayahnya, bin dan bintinya. Masya Allah. Oleh karena itu inilah keutamaan yang besar bagi orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Terakhir, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, maka merekalah orang yang nanti di hari kiamat berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhak mendapatkan syafaat karena dia paling banyak membaca sholawat. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bisa dilihat, yaitu Abu Umar, yaitu di hadis yang ke 1668 riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Silakan. sesungguhnya manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Baik, itu. Jadi masih banyak sebenarnya Bapak Ibu keutamaan orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Makanya belajar hadis, karena mempelajari membaca hadis itu dikit-dikit, mau tidak mau secara tidak langsung. Ketika kita mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya Sallallahu Alaihi Wasallam jangan disingkat SAW, S-A-W, jangan. Itu sholawat, itu sholawat. Kita dapat fadilahnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, ara'aita in ja'alta salati kullaha alaika?
Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku jadikan sholawatmu itu sebagai wirid? Di kendaraan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lengkap boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih lengkap lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Atau yang lebih lengkap lagi, ada lagi versi yang lain, riwayat Bukhari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu mendoakan istri-istri Nabi, ummahatul mukminin dan keturunan Nabi, ahlul bait Nabi, didoakan. Itu riwayat Bukhari, itu versinya banyak ya, yang diajarkan oleh Nabi berdasarkan hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Baik, kita lanjutkan. Maka orang ini bertanya, gimana kalau sholawat itu aku jadikan sebagai bacaanku setiap saat, dimanapun, di pasar, di sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus baca. Bagaimana? Kata Nabi, idzan yakfikallahu tabaraka wa ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika. Kata Nabi, kalau memang seperti itu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memenuhi semua hajatmu, baik hajatmu dunia maupun akhirat. Semua akan Allah cukupi kebutuhanmu, dunia dan akhirat. Ya, makanya perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, sebab semua keinginan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin yang bertanya kepada saya, Ustaz, ana mau tanya nih, iya, kapan kita itu disuruh baca sholawat? Kapan saja kita ini disuruh baca sholawat? Banyak sebenarnya Bapak Ibu, di antaranya ini ya, yang pertama ketika sholat, jelas orang ketika sholat membaca sholawat, ketika tasyahud ya, baik itu tasyahud yang awal maupun tasyahud yang akhir, ya, baik itu yang pertama. Yang kedua ketika sholat jenazah, takbir kedua, takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat. Yang ketiga kapan? Saat mau berdoa, makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard, sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, sehingga seorang itu membaca sholawat kepada Nabi maka doanya terangkat naik ke atas. Syarat dikabulkannya doa, baca sholawat, diawali sholawat, diakhiri sholawat, berdoa itu ya. Yang keempat kapan baca sholawat? Masuk masjid, keluar masjid. Masuk masjid kaki kanan, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Keluar masjid kaki kiri, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Silakan dibuka bukunya Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada di situ. Terus kapan lagi? Ya ketika ada di Safa dan Marwah, tempat sa'i, ketika musim haji atau umrah, itu disyariatkan membaca sholawat Safa dan Marwah. Terus kapan lagi? Di saat susah, kondisi sempit, banyak masalah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dan masih banyak lagi tentunya, yaitu kita disyariatkan untuk membaca sholawat. Ya baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga sekarang. Pembahasan yang ketiga adalah yaitu latar belakang munculnya hadis-hadis dhaif. Kenapa kok di masyarakat bertebaran hadis-hadis palsu, terutama terkait bulan Rajab atau mungkin yang lainnya seperti itu. Banyak yaitu pesan yang masuk kepada kami. Ustadz, apakah ada amalan khusus Ustadz? Ustadz, gimana hadisnya ini tentang bulan Rajab? Terus ini bagaimana bulan Rajab itu, apa yang kita lakukan? Apakah benar puasa 3 hari? Dan seterusnya. Pertanyaannya sangat mendasar. Apa yang menyebabkan hadis palsu, hadis dhaif itu bertebaran di masyarakat? Kenapa?
Ternyata Bapak Ibu, sebelum saya jawab beberapa secara ringkas ya, karena memang waktunya, maka saya tunjukkan dulu ancamannya Nabi jika orang itu berdusta atas nama Nabi. Qala Rasul, tapi Nabi tidak pernah mengatakannya. Dia berani mengatasnamakan itu kepada Rasul, padahal Nabi tidak mengatakannya. Apa ancamannya? Kita dengarkan bertubi-tubi. Silakan Abu Umar dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid 1, bukan jilid 3, jilid 1 nomor 94. Sudah saya kasih tali kalau nggak salah tandanya tadi. 94. Yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silakan. Darinya berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan. barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya di neraka. Nah, jelas ancamannya keras. Kita lihat lagi berikutnya, bawahnya nomor 95, bertubi-tubi itu Abu Umar sampai 96. Lanjutkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Silakan. barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku yang diduga bahwa ia adalah dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta. Baik, dia tahu kalau hadis ini hadis palsu, tetapi ia sampaikan, dia jadikan sebagai hujah, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat hadis itu, pendusta kedua dia yang menyampaikan dan dijadikan sebagai dalil atau hujah. Maka ini nggak boleh, makanya hati-hati ya, harus menuntut ilmu dalam hal ini. Lanjutkan nomor berikutnya 96, silakan dari Mughirah, silakan. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan langsung aja. sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama seorang dari kalian. Baik, terus. Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah dia memilih tempat duduknya di neraka. Nah, jelas sekali. Sekarang muncul pertanyaan, walaupun ada ancaman yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja banyak mereka yang berani membuat hadis-hadis palsu. Ada yang melakukannya karena kejahilan alias kebodohannya. Ada juga yang melakukannya karena ada unsur kepentingan duniawi. Serta ada juga yang sengaja untuk menghancurkan Islam. Makanya ulama merinci kenapa hadis palsu itu bertebaran. Kenapa kok muncul hadis-hadis dhaif, alasannya 6 Bapak Ibu. 6 ini setelah diklasifikasi, dirinci, intinya 6. Kenapa? Ya, rincian motivasi para pembuat hadis palsu ada 6. Motivasi mereka suka membuat hadis palsu, lalu mereka sampaikan kepada masyarakat, ternyata masyarakatnya juga jahil, nggak paham ilmu, disampaikan lagi terus turun temurun. Apa alasannya? 6 motivasi mereka. Tuh ini harus tahu itu. Yang pertama adalah motivasi mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Bapak Ibu harus tahu kelompok yang pertama ini yaitu membuat hadis-hadis yang memotivasi umat Islam untuk berbuat amal-amal kebaikan, atau hadis-hadis yang mereka buat untuk menakut-nakuti dalam rangka melakukan perbuatan yang mungkar. Kelompok ini biasanya dimotori oleh kaum zuhud, yaitu kalangan orang-orang zuhud, dan yaitu mereka para penganjur perbuatan baik. Contoh-contoh ini, contoh. Pembuat hadis palsu namanya Maisarah ibnu Abdi Rabbihi. Maisarah ibnu Abdi Rabbihi. Diceritakan begini, Ibnu Hibban
rahimahullah dalam kitab Ad-Du'afa meriwayatkan dari Ibnu Mahdi bahwasannya beliau Ibnu Hibban pernah berkata, aku bertanya kepada Maisarah Ibnu Abdi Rabbihi. Ibnu Hibban tanya kepada si pembuat hadis palsu ini, Maisarah Ibnu Abdi Rabbihi, dari mana Anda mendatangkan hadis-hadis ini? Siapa yang membaca ini maka ia akan mendapatkan ini. Siapa yang baca Yasin maka dia begini. Siapa yang melakukan ini maka dapat ganjaran ini. Dari mana Anda mendapatkan hadis-hadis ini? Anda tahu jawabannya Maisarah Ibnu Abdi Rabbihi, saya membuat hadis ini hanya untuk memotivasi manusia saja. Ini ya, ini yang pertama ini. Wah, banyak yang seperti ini. Ya, banyak, nanti contoh-contohnya akan saya sebutkan. Terus yang kedua, untuk memenangkan madhab yang dianut. Nah ini, salah satu permasalahan besar umat Islam, mulai dulu sampai sekarang, fanatik madhab. Fanatik kepada kelompok. Sebagian mereka bahkan berani memalsukan hadis demi memenangkan mazhabnya mereka atau kelompoknya mereka. Oh, itu ada. Yang melakukan ini terutama adalah yaitu kelompok-kelompok politik yang lahir pasca tersebarnya fitnah di tubuh umat Islam seperti kelompok Syiah. Salah satu contoh ini, contoh perbuatan orang Syiah, mereka memalsu hadis-hadisnya bunyinya begini. Saya langsung artikan aja. Orang Syiah membuat hadis palsu begini. Ali adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa meragukannya maka ia telah kafir. Itu hadis buatan Syiah. Untuk memenangkan kelompoknya karena fanatik buta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, mengkultuskan Ali radhiyallahu an. Ada lagi yang nomor 3, untuk merusak ajaran Islam, merusak ajaran Islam. Kelompok yang satu ini adalah pembuat hadis palsu, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka tidak mampu melawan Islam secara terang-terangan, tapi mereka merusak Islam dari dalam dengan membuat sejumlah hadis-hadis palsu. Misalnya, nah ini lihat nih yang bertebaran ini. Hadis yang dibuat oleh Muhammad Ibnu Sa'id Asy-Syami. Muhammad Ibnu Sa'id Asy-Syami yang bunyinya begini hadisnya. Saya adalah, jadi dia mengatakan hadis ini berbunyi Rasulullah bersabda. Bayangkan, berani bawa-bawa nama Rasulullah. Begini bunyinya, katanya Rasulullah. Menurut versinya dia yang buat. Saya di sini maksudnya Rasulullah. Saya adalah penutup para nabi. Sampai di sini betul. Tidak ada lagi nabi setelahku. Betul sampai di sini. Lah ini kelanjutannya, kecuali yang Allah kehendaki. Lah ya ini ditambahi sendiri. Ditambah. Untuk merusak. Sehingga jangan kaget kalau banyak orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai nabi. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, tidak akan pernah terjadi kiamat hingga ada 30 orang pendusta yang semuanya mengaku bahwasanya dia adalah Rasul utusannya Allah. Dan kalau di total kurang lebih sudah ada 12 orang. Dan Indonesia nyumbang. Indonesia nyumbang. Ya. Siapa? Mantan pemain bulu tangkis Ahmad Musaddiq. Nah, yang mengaku sebagai nabi dapat wahyu di Bundaran HI. Oh, mana Bundaran HI? Hotel Indonesia. Kok bisa dapat wahyu di Jakarta di Bundaran HI ya? Nah ini ada yang kayak gini, banyak ngaku nabi. Ya, kalau Lia Eden beda, kalau Lia Eden. Ya, baik. Ada beberapa yang mengaku nabi, termasuk Musailama Al-Kadzab dan seterusnya. Kita lanjut nomor 4, penjilat penguasa. Penjilat penguasa, para penjilat penguasa buat hadis palsu. Sebagian orang yang lemah imannya berusaha mendekati penguasa untuk membuat hadis palsu dengan tujuan mendapat simpati dari penguasa itu. Loh, hati-hati. Contohnya, saya kasih nama pembuatnya ini, Ghiyath Ibnu Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi, dengan yaitu dia mengatakan kepada Khalifah Bani Abbas Al-Mahdi namanya. Begini.
Ghiyath ini si pembuat hadis palsu masuk ke ruangannya Khalifah Al-Mahdi. Ia melihat sang khalifah sedang bermain-main dengan burung merpati. Khalifah sedang bermain-main burung merpati. Lalu Ghiyath membuat hadis yang disandarkan kepada Nabi. Bunyinya begini hadisnya. Rasulullah, wahai khalifah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada perlombaan kecuali bermain pedang, pacuan kuda, ya, pacuan hewan, adu ketangkasan dan bermain burung, ditambahi. Wong memang ingin menjilat. Ya, terus Ghiyath menambahkan bermain burung untuk menyenangkan hati sang Khalifah Al-Mahdi. Karena Khalifah Al-Mahdi ini orang yang cerdas, mengetahui akan hal itu, hadisnya tidak seperti itu, maka ia memerintahkan untuk menyembelih burung merpati tersebut. Seraya dia berkata, sang Khalifah, aku yang menanggung beban atas hal itu, sembelih burung merpati itu. Ya. Jadi karena dia tahu, dalam hadis yang lain kata Nabi ada 4 perbuatan, barang siapa yang melakukannya maka dia tidak akan termasuk melakukan perbuatan sia-sia. Sekalipun sehari full ngebleng, 4 hal ini dia lakukan non-stop, dia tidak termasuk melakukan perbuatan sia-sia. Asalkan kewajiban tetap dilakukan, ya, sholat 5 waktu tetap. Setelah sholat melakukan lagi 4 ini. Apa itu? Berkuda. Yang kedua berenang. Yang ketiga memanah. Yang keempat bercanda dengan istri. Jadi antum guyonan sama istri mulai pagi sampai malam, idik-idika terus, wah, fadilah itu, iya. Asalkan Anda betah saja nggak apa-apa. Asalkan Anda betah loh ya. Guyon, wong kita itu tidak, kadang sama teman kita guyon, sama istri nggak pernah guyon. Iya. Kalau dengan teman berjam-jam dia bisa tertawa terbahak-bahak, dengan istri wajahnya ditata. Salah, bercanda itu dengan istri, meskipun seharian penuh, tidak termasuk perbuatan sia-sia. Masya Allah, dipraktekkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Nomor 5. Tujuannya kenapa dibuat hadis palsu? Mencari penghidupan dan rizki. Nah ya ini, mencari penghidupan rizki. Misalnya dilakukan oleh sebagian qussoh. Apa qussoh? Tukang cerita. Yang mencari penghidupan melalui cerita kepada masyarakat. Mereka membuat berbagai macam cerita untuk menyenangkan dan menakjubkan, agar orang-orang mau mendengar mereka, kemudian memberi mereka uang. Nah, yang kayak begini ya. Terakhir, meraih popularitas. Untuk meraih popularitas. Ini dilakukan oleh orang-orang, yaitu pembuat hadis-hadis yang asing. Membuat hadis-hadis yang asing, yang jarang didengar, yang tidak dijumpai oleh seorang pun guru-guru periwayat hadis. Mereka membolak-balik sanad-sanad hadis agar terlihat berbeda dari sanad yang dikenal oleh para pencari hadis, dengan harapan para pencari hadis tersebut menemui mereka dan akhirnya nama mereka dikenal luas. Di antara yang melakukan ini adalah orang namanya Ibnu Abidihya dan Hamad An-Nasibi. Ini suka begitu, sanadnya dibolak-balik sama dia, sehingga dia menyampaikan hadis ini dari ini, an dibolak-balik, ya, sehingga namanya menjadi terangkat lalu disebut ahli hadis, padahal tidak, ya, ingin cari popularitas. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena mengingat waktunya masih banyak sebenarnya yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu contoh-contoh hadis palsu, ya, di antaranya yang terkait surat Yasin banyak ini ya. Di sini saya cantumkan di antaranya yang terkait dengan surat Yasin, di mana ada kurang lebih 17 hadis terkait fadilah Yasin, semuanya palsu. Di antaranya man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, maka ia ketika bangun pagi diampuni semua dosa-dosanya. Ada hadis yang mengatakan man qara'a Yasin marrotan faka'annama qara'al Qur'ana asyra marratin. Siapa yang membaca Yasin 1 kali seolah-olah dia telah membaca Al-Qur'an 10 kali.
Waduh. Makanya dikit-dikit itu. Ya. Ini yang seperti ini ya. Bahkan ada lagi yang lainnya, yaitu disebutkan banyak sekali, termasuk yaitu tentang bulan Rajab ya, termasuk juga diantaranya yaitu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, termasuk kisah-kisah palsu yang beredar di masyarakat yang populer. Misalnya kisah palsu tentang Abu Bakar As-Siddiq tersengat kala jengking. Loh, pernah dengar cerita itu? Ya, Rasulullah bersama Abu Bakar berada di mulut sebuah gua. Maka sahabat Abu Bakar memasuki gua lebih dahulu memastikan apa yang ada dalam gua itu. Ya, yang penting aman. Ternyata di dalam gua tersebut terdapat lubang. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Nabi, masuklah. Maka Nabi ketika masuk merebahkan kepalanya di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat kala jengking dari lubang tersebut. Namun dia tidak berani bergerak karena khawatir membangunkan Rasulullah. Dengan menahan sakit, tanpa terasa air matanya menetes mengenai wajah Nabi. Kontan saja Nabi berkata, apa yang terjadi denganmu hai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu menjawab, aku digigit kala jengking. Rasulullah langsung meludahi pada bagian yang digigit tersebut hingga hilang rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar. Menarik ceritanya ya, palsu. Ya, bertebaran ini masyarakat. Ya. Contoh lagi kisah Alqamah yang dia durhaka kepada ibunya. Matinya nazaknya, yaitu sekaratnya, itu dia tersengal-sengal nafasnya karena dia durhaka. No, itu juga derajatnya adalah maudhu, palsu. Ya. Termasuk juga cerita tentang Bir Ali, sumur Ali, yaitu di Mikot Zulhulaifah. Yang membuat kisah itu adalah orang-orang Syiah. Bahwasanya Bir itu sumur, Bi'run, sumur Ali bin Abi Thalib. Konon katanya menurut mereka sumur itu dihuni oleh jin yang sumur itu angker lah, seperti itu. Lalu Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan jin tersebut dan dimenangkan oleh Ali. Maka sejak saat itu tempat itu disebut Bir Ali, sumur Ali. Padahal ini adalah cerita palsu buatan Syiah. Lalu yang benar tempat itu apa? Zulhulaifah, bukan Bir Ali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada lagi yang terkait masalah mempelajari hadis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan insya Allah materi pada malam hari ini akan kami share, kami kirim melalui ke Abu Umar secara lengkap tentunya. Dan nanti bisa diminta kepada beliau, yaitu nanti bisa dikopi dan diperbanyak sendiri ya, melalui bentuk PDF nanti. Demikian, karena waktunya saya tidak buka tanya jawab, mohon maaf kalau terlalu malam. Kita cukupkan saja dengan kafaratul majelis. Semoga Allah SWT meridhai semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.